Di sebuah kota kecil yang tenang, ada seorang anak bernama Rani, berusia 8 tahun. Rani adalah anak yang ceria, penuh tawa, dan suka bermain dengan imajinasinya. Namun, ada satu hal yang selalu membuatnya merasa gelisah. Setiap malam, ketika lampu kamar dipadamkan dan hanya cahaya rembulan yang masuk dari jendela, Rani sering dihantui oleh mimpi buruk. Ia bermimpi dikejar bayangan hitam, melihat hutan gelap penuh suara aneh, atau bahkan bertemu monster besar yang menakutkan. Berkali-kali Rani terbangun sambil menangis, memanggil ibunya, dan sulit tidur kembali. Namun, di kamarnya ada satu benda istimewa, sebuah boneka beruang coklat tua. Boneka itu sudah lama dimiliki Rani. Hadiah ulang tahun dari ayahnya ketika ia berusia 5 tahun. Boneka itu lembut, dengan pita merah di lehernya, dan mata kaca hitam yang berkilau. Rani menamainya Bruno. Siang hari, Bruno hanyalah boneka biasa, diam, lembut, dan selalu menemani Rani saat bermain. Tapi, ada sebuah rahasia yang tidak pernah diketahui siapapun, kecuali Bruno sendiri. Setiap tengah malam, ketika jam berdentang 12 kali, dan seluruh rumah terlelap, Bruno hidup malam itu. Seperti biasa, Rani terlelap. Ia memeluk Bruno erat di dadanya. Tetapi begitu jarum jam menyentuh angka 12, sesuatu terjadi. Mata kaca Bruno berkilau. Tangannya yang tadinya kaku bergerak pelan. Lalu, dengan suara berbisik, ia menarik napas panjang. Malam ini, aku harus menjaga Rani, katanya dalam hati. Bruno melompat turun dari ranjang dengan hati-hati. Kakinya yang pendek mendarat dengan suara duk kecil di lantai kayu. Ia berjalan pelan menuju pintu kamar, lalu mendengarkan. Rumah sepi, hanya suara jangkrik di luar jendela. Tapi Bruno tahu ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tak bisa dilihat manusia. Dari sudut kamar, bayangan hitam mulai merayap. Bentuknya seperti asap pekat, berputar-putar. Itu adalah mimpi buruk yang ingin masuk ke dalam tidur Rani. Bruno mengernyit dengan suara rendah. Ia berbisik, "Tidak." Kali ini, ia meraih pita merah di lehernya. Pita itu bukan sekadar hiasan. Pita itu adalah simbol penjaga mimpi yang diwariskan kepada setiap boneka pelindung anak. Begitu ia menyentuhnya, cahaya hangat keluar, menerangi kamar, membuat bayangan itu mundur. Bayangan itu mendesis. "Kau tidak bisa melindunginya selamanya, boneka kecil." Bruno berdiri tegak. Meskipun tubuhnya mungil, aku tidak perlu selamanya. Aku hanya perlu setiap malam. Malam berganti malam, Bruno selalu siaga. Kadang bayangan itu hanya satu, kadang datang banyak, mengelilingi ranjang Rani, mencoba menakut-nakuti. Rani sendiri tidak tahu. Ia hanya tidur lebih nyenyak, lebih jarang menangis, dan mulai tersenyum saat pagi tiba. Ibunya heran. "Rani, kamu sudah tidak takut tidur sendiri ya?" Rani mengangguk sambil memeluk Bruno. Tapi, mimpi buruk tidak menyerah. Suatu malam, saat bulan purnama, bayangan itu berubah lebih kuat. Dari gelap, muncul sosok besar, tinggi, dengan mata merah menyala. Namanya adalah Mortos, Raja Mimpi Buruk. Mortos menatap Bruno dengan tawa mengejek. "Kau hanyalah boneka. Apa yang bisa kau lakukan melawanku?"
Bruno menatapnya balik tanpa gentar. Aku boneka. Ya, tapi aku punya hati. Dan hatiku adalah untuk melindungi anak ini. Mortis menggeram, lalu melepaskan kabut hitam yang berputar cepat. Mencoba menelan seluruh kamar. Dinding kamar bergetar. Jendela berdecit. Bahkan lampu tidur hampir jatuh. Bruno menegakkan tubuhnya. Ia menepuk dadanya. Dari tubuh kecilnya, cahaya keemasan keluar. Semakin lama semakin terang. Selama Rani percaya padaku, kata Bruno, aku tidak akan kalah. Tidak banyak yang tahu, tapi setiap anak di dunia yang memiliki boneka kesayangan sebenarnya punya penjaga mimpi. Ada boneka beruang, boneka kelinci, bahkan mobil-mobilan atau robot mainan. Mereka semua punya satu tujuan: menjaga tidur anak dari kegelapan. Bruno adalah salah satunya. Ia termasuk boneka yang paling setia. Karena sejak hari pertama Rani memeluknya, Rani percaya bahwa Bruno adalah sahabatnya. Dan kepercayaan itulah yang membuat Bruno punya kekuatan. Mortis, sang raja mimpi buruk, semakin marah. Ia tahu kekuatannya melemah setiap kali seorang anak percaya pada bonekanya. Ini belum selesai, Bruno, teriak Mortis. Lalu kabut hitamnya lenyap ke balik dinding kamar. Bruno terengah, tapi tersenyum. Ia kembali naik ke ranjang, lalu berbaring di sisi Rani. Ia memandang wajah Rani yang damai dalam tidurnya. Tidurlah Rani. Aku akan selalu ada. Malam demi malam berlalu. Bruno terus menjaga. Kadang ia duduk di jendela, mengawasi bulan. Kadang ia berdiri di pintu kamar, mendengarkan langkah-langkah aneh di lorong. Kadang ia berkelahi dengan mimpi buruk kecil. Monster berbentuk kucing hitam dengan mata bercahaya, ular asap yang merayap ke bantal, atau suara-suara berbisik dari lemari. Setiap kali, Bruno tidak pernah mundur. Ia selalu berani, meski tubuhnya kecil. Dan setiap pagi, Rani bangun dengan perasaan segar. Ia tidak tahu bahwa malamnya penuh pertarungan. Ia hanya tahu bahwa ia merasa aman selama Bruno ada di sampingnya. Cerita ini terus berulang dengan variasi berbeda tiap malam. Kadang Bruno menyelinap ke dunia mimpi, masuk ke hutan yang ditumbuhi pohon hitam, bertarung dengan makhluk bermata tiga. Kadang ia bertemu teman penjaga lain, seperti boneka kelinci putih bernama Milo yang menjaga seorang anak di rumah sebelah. Mereka berdua bekerja sama melawan gelombang mimpi buruk yang datang bersama badai malam. Waktu terus berjalan hingga suatu malam Mortis kembali. Kali ini lebih besar, lebih kuat, membawa ribuan bayangan kecil. Bruno tahu inilah saatnya pertarungan terakhir. Ia berdiri di tengah kamar, memegang pita merahnya erat. Selama aku ada, Rani tidak akan pernah takut lagi. Cahaya emas keluar semakin besar, memenuhi kamar, bahkan menembus dinding rumah. Bayangan berteriak, satu persatu lenyap. Mortis pun akhirnya pecah menjadi kepingan asap hitam, hilang entah kemana. Dan sejak malam itu, mimpi buruk tidak pernah lagi berani mendekati Rani. Bruno kembali menjadi boneka biasa di siang hari. Ia duduk diam di atas ranjang, dengan senyum kecil di wajahnya. Rani selalu memeluknya erat sebelum tidur. Tidak pernah tahu bahwa sahabat kecilnya telah menyelamatkan tidurnya berkali. Jadi ingatlah,
Kawan-kawan, setiap mainan yang kalian sayangi mungkin lebih hidup dari yang kalian kira, dan mungkin setiap malam mereka bekerja keras menjaga tidurmu agar tetap damai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita panjang ini tentang boneka yang hidup di malam hari. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi di Breezy Channel untuk cerita seru selanjutnya ya, teman-teman.